kita tingkatkan ketahanan pangan. SMK Negeri 63 Jakarta sebelumnya dikenal dengan nama SPMA, Sekolah Pertanian Menengah Atas, didirikan oleh Yayasan Pendidikan Islam Yaspi Al-Hidayah pada tanggal 2 Januari 1972, beralamat di Jalan Bakti 1 Cilandak, Jakarta Selatan. Para pendiri atau penanggung jawab antara lain terdiri dari Insinyur Soekarni, Dr. Andes Haji Sumarno, Hadi W. Almarhum, Dr. Andes Mulyoto, dan Dr. Andes Mustaram. Pada tanggal 5 Juli 1983, SPMA Jakarta diserahkan kepada pemerintah daerah DKI Jakarta melalui surat keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 740/1983 dengan nama SPP SPMA Daerah DKI Jakarta, dan mulai tahun 2002 dikenal dengan nama Sekolah Pertanian Pembangunan atau SPP Negeri Provinsi DKI Jakarta, yang khusus bergerak di bidang pendidikan setingkat dengan sekolah menengah kejuruan lanjutan atas. Khusus kejuruan pertanian sesuai Surat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Departemen Pertanian tanggal 5 Februari 2010, perubahan status sekolah sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 1966 tanggal 8 September tahun 2011 tentang pembentukan organisasi UPT SPP dan nomenklatur SPMA menjadi SPPN Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri. Berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tentang pembinaan pendidikan menengah kejuruan pada UPT Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta nomor 930/1.851.7 tanggal 15 Maret 2010. Selanjutnya, Organisasi Sekolah Pertanian Pembangunan atau SPPN disebut Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri DKI Jakarta. Berdasarkan berita acara serah terima nomor 2661 tanggal 23 April 2014 tentang penyerahan tanah dan bangunan gedung beserta barang inventarisnya Sekolah Pertanian Pembangunan SPP dari Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah. Selanjutnya terbit Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 1350 tahun 2014 tentang penunjukan Kepala Dinas Pendidikan Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai pengguna barang tanah dan bangunan dimaksud di atas. Dengan demikian, nomenklatur Sekolah Pertanian Pembangunan Provinsi DKI Jakarta berubah menjadi SMK Negeri 63 Jakarta sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur nomor 1186 tahun 2014 tentang pendirian dan penamaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 63 Jakarta. Visi dan misi SMK Negeri 63 Jakarta. Visi menghasilkan tamatan yang berprestasi, terampil, mandiri, dan berakhlakul karimah. Sementara untuk misi, meningkatkan kualitas pengajar melalui pengembangan diri, meningkatkan kerjasama dengan instansi dunia usaha dan industri yang bergerak di bidang pertanian melalui pertanian kerja industri, menanamkan jiwa kewirausahaan dan memasarkan hasil panen, dan yang terakhir menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik melalui pembinaan yang kontinu. SMK Negeri 63 Jakarta yang dipimpin oleh Kepala Sekolah Dr. Anda Hajah Rusprihatini MPD memiliki 4 wakil. Yang pertama, wakil kesiswaan, wakil kurikulum, wakil sarana dan prasarana, wakil hubungan masyarakat dan industri. SMK Negeri 63 Jakarta memiliki program studi, program agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, dan agribisnis perbenihan dan kultur jaringan tanaman. SMK Negeri 63 Jakarta memiliki ruang belajar dan lahan untuk praktik seluas 5 hektar lebih dengan sarana bangunan, ruang belajar, kantor, aula,
bengkel, dan laboratorium-laboratorium lainnya. Kurikulum di SMK 63 menggunakan kurikulum 2013 sejak tahun ajaran 2013-2014 hingga saat ini tahun ajaran 2015-2016. Pada saat terjadi perbaikan kurikulum 2013 di mana tidak seluruh SMK dan SMA, tidak seluruh sekolah di Indonesia menggunakan kurikulum 2013, SMK 63 diizinkan untuk menggunakan kurikulum 2013 pada awal Januari 2015, sehingga sampai saat ini kami di SMK Negeri 63 Jakarta tetap menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum di mana bertemakan menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap keterampilan, pengetahuan yang terintegrasi. Di mana kurikulum 2013 yang digunakan di SMK Negeri 63 itu berlandaskan 3 aspek, di mana yang dikedepankan adalah aspek sikap, kemudian keterampilan, dan ilmu pengetahuan. Diharapkan lulusan-lulusan siswa-siswa yang menggunakan kurikulum 2013 itu adalah siswa-siswa yang kreatif, bersikap dan berakhlak baik serta berkompetensi dalam bidangnya. Di SMK 63 kurikulum 2013 itu menggunakan struktur kurikulum yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, di mana struktur kurikulum itu meliputi mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan. Selain itu juga ada mata pelajaran mulok di mana jumlahnya seluruhnya adalah 51 jam. Mata pelajaran wajib di SMK Negeri 63 itu meliputi adalah mata pelajaran wajib A, wajib B, wajib B, dan pilihannya itu adalah pilihan-pilihan jurusan, yaitu mata pelajaran wajib C. Di mana di SMK Negeri 63 ada 2 jurusan, yaitu jurusan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, kemudian agribisnis pembenihan dan kultur jaringan. Program studi agribisnis tanaman pangan dan hortikultura adalah suatu program yang berada di SMK Negeri 63 Jakarta, yang cikal bakalnya sebelumnya adalah Sekolah Pertanian Menengah Atas dan berganti nama menjadi Sekolah Pertanian Pembangunan, dan saat ini mulai tahun 2014 Sekolah Pertanian Pembangunan berubah nama menjadi SMK Negeri 63. Awal berdirinya tahun 1972, bahwa jurusan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura sudah berdiri dan merupakan satu-satunya jurusan yang ada pada saat itu. Mengingat kebutuhan dalam rehabilitas 1-6 bahwa dibutuhkan tenaga penjuluh pertanian, maka berdirilah agribisnis tanaman pangan dan hortikultura hingga saat ini. Kebutuhan akan dunia kerja terhadap dunia pertanian sangat dibutuhkan, mengingat bahwa Indonesia merupakan negara agraris, negara di mana sebagian besar penduduknya adalah berpencaharian pada pertanian. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan itu, maka jurusan APPH dalam dunia pekerjaan sangat dibutuhkan. Saat ini minat pemuda dan pemudi untuk di sekolah pertanian, terutama jurusan ATPH atau jurusan pangan dan hortikultura, itu semakin meningkat, mengingat kebutuhan di pangsa pasar dunia kerja terbuka dengan lebar.
Saat ini jurusan ATPH atau jurusan Pangan dan Horti memberikan kontribusi kepada sistem pembangunan yang sedang berjalan, di mana mencetak tenaga muda, taruna tani menjadi tenaga yang mandiri, berjiwa wirausaha, dan tangguh dalam dunia pertanian. Di dalam agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, mata pelajaran terdiri dari 3 jenis, yaitu pelajaran adaptif, normatif, dan produktif. Untuk di ATPH, pelajaran produktif menyangkut kepada sistem-sistem budidaya tanaman, penggunaan alat mesin pertanian, dan pengendalian hama penyakit, serta panen dan pasca panen. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana produk pertanian itu diolah dan dikemas untuk dipasarkan ke dalam dunia kerja atau dunia marketing, seperti masuk ke pasar swalayan dan jenis-jenis pasar lainnya maupun pasar secara khusus. Pembelajaran dimulai pada awal semester maupun di awal tahun pembelajaran. Siswa diajak bagaimana memahami konsep budidaya pertanian secara baik dan benar. Selain itu, penggunaan alat dan mesin pertanian juga diajarkan untuk menguasai, karena perkembangan teknologi pertanian yang semakin hari semakin berkembang, maka sebagai lulusan sekolah pertanian itu harus menguasainya baik dalam arti sekarang atau pada masa kini maupun akan masa mendatang, karena kebutuhan akan pangan dan produk-produk hortikultura yang semakin meningkat disusul oleh meningkatnya populasi masyarakat, maka kebutuhan akan sumber pangan menjadi lebih banyak. Oleh sebab itu, maka perlu dihasilkan suatu tenaga teknisi pertanian yang mumpuni, yang menguasai iptek dan menguasai perkembangan dunia pertanian saat ini. Dan juga di SMKN Pertanian Jakarta 63, selain diciptakan untuk menguasai teknologi, juga dibekali dengan mengangkat tentang etika dan norma-norma kesopanan. Dalam dunia persaingan kerja, lulusan pertanian 63 Jakarta sangat kompetitif. Mereka bisa bekerja dalam semua bidang, terutama dalam hal pertanian, mulai dari hulu maupun sampai hilir. Selain itu, lulusan pertanian, lulusan siswa-siswa kami di 63 Pertanian, selain meneruskan dalam bangku jenjang kuliah yang lebih tinggi, mereka juga lebih banyak kepada memberikan kesempatan kerja sehingga mereka bisa bekerja di semua bidang. Bidang-bidang yang bisa digeluti atau yang bisa ditangani mulai dari pembibitan tanaman, pembenihan, pengolahan tanah, pembudidayaan tanaman, baik pangan maupun hortikultura, dan juga ke dalam dunia kesempatan kerja yang saat ini sedang berkembang adalah dunia pertanian organik. Selain itu, di dalam dunia pekerjaan seperti di hidroponik yang menggunakan teknologi pengairan atau fertigasi, mereka sangat dibutuhkan dan merupakan tenaga-tenaga yang terdidik atau tenaga-tenaga yang terlatih di dalam bidangnya. Kesempatan kerja sangat kompetitif di dunia pekerjaan, terutama di landscaping, di mana di perkotaan seperti Jakarta ini, landscaping atau pertamanan sangat dibutuhkan untuk membuka ruang hijau atau ruang-ruang terbuka hijau. Mereka sangat dibutuhkan di dalam pekerjaannya. Program studi agribisnis perbenihan dan kultur jaringan adalah salah satu program studi yang ada di SMK Negeri 63 Jakarta yang sering disebut dengan APKJ. Jurusan ini didirikan pada tahun 2010 dengan alasan mendesaknya kebutuhan perbenihan dan bibit yang diperlukan untuk produksi tanaman di SMK Negeri 63 Jakarta. Lulusan agribisnis perbenihan dan kultur jaringan atau APKJ sudah berjumlah kurang lebih 150 orang yang penyebarannya merata di bidang pertanian dan di luar bidang pertanian. Tujuan pendirian dari jurusan
Agribisnis Perbenihan dan Kultur Jaringan mencetak siswa menjadi siswa yang mahir dalam membuat benih dan bibit yang bermutu serta berkualitas, sehingga diharapkan produksi pertanian akan meningkat. Siswa diberi kompetensi tentang kultur jaringan yang nantinya akan membuat mereka lebih mahir dalam menciptakan produk-produk bibit dan benih yang lebih berkualitas, terutama produksi anggrek yang merupakan salah satu produk unggulan dari DKI Jakarta. Bisnis perbenihan dan kultur jaringan, kompetensi yang diberikan oleh siswa adalah: pertama, agribisnis perbenihan yang memberi muatan berupa cara membuat benih yang bermutu dan berkualitas. Kemudian yang kedua adalah agribisnis pendidikan dan kultur jaringan, di mana siswa diberi kompetensi untuk membuat bibit-bibit yang berkualitas baik secara konvensional maupun secara kultur jaringan. Di bidang pembelajaran ini, siswa diajarkan bagaimana cara membuat bibit yang benar melalui cara populasi, cangkok, grafting, stek, maupun dengan cara yang lebih modern yaitu kultur jaringan. Yang ketiga adalah mutu benih. Di mata pelajaran ini, siswa diberi kompetensi bagaimana memperlakukan benih dengan benar, menguji benih sehingga kita mendapatkan benih yang bermutu dan berkualitas, sehingga apabila petani atau konsumen tidak kecewa dengan benih yang sudah dibuat oleh siswa. Itu adalah 3 kompetensi yang diajarkan pada bidang studi agribisnis, perbenihan, dan kultur jaringan. Peluang kerja untuk lulusan agribisnis, perbenihan, dan kultur jaringan sangat luas sekali untuk lulusan PKJ. Salah satunya adalah kewirausahaan. Di bidang kewirausahaan ini, siswa bisa mendapatkan pendapatan sesuai dengan yang diinginkan, karena dengan berwirausaha, siswa bisa menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri dari ilmu yang dia dapatkan di SMK Negeri 63, terutama program studi agribisnis, perbenihan, dan kultur jaringan. Siswa bisa menerapkan ilmu yang sudah dia dapat melalui beberapa kegiatan seperti mencangkok, populasi, dan grafting yang dilakukan di tanah yang tidak terlalu luas. Selain itu, peluang kerja yang bisa mereka dapatkan adalah bekerja di perusahaan-perusahaan pertanian, terutama di bidang pembibitan. Agribisnis perbenihan dan kultur jaringan di SMK 63 Jakarta mempunyai cita-cita menjadi produsen anggrek terbesar di DKI Jakarta melalui program kultur jaringan. Program ataupun kegiatan-kegiatan kesiswaan di SMK Negeri 63 Jakarta. Yang pertama itu adalah organisasi OSIS. OSIS di 63 cukup baik karena dia membawahi semua aktivitas eskul. OSIS, kemudian yang kedua ada pramuka. Pramuka di sini di SMK Negeri 63 Jakarta memiliki beberapa krida. Pramukanya adalah Saka Taruna Bumi, membawahi beberapa aktivitas krida. Ada krida peternakan, krida perikanan, hortikultura, tanaman hias, dan lain sebagainya. Kemudian ada Rohis di sini di SMK Negeri 63 Jakarta. Itu adalah kegiatan untuk keagamaan. Di antaranya bagaimana diajarkan marawis, kemudian nasyid, dan lain seterusnya. Kemudian ada Paskibra. Paskibra dalam SMK Negeri 63 Jakarta bertugas tidak hanya untuk pengibar bendera pada saat hari-hari besar upacara, tetapi juga diharapkan bisa untuk mengikuti lomba-lomba untuk kegiatan Paskibra. Kemudian ada kegiatan PMR. PMR di SMK Negeri 63 Jakarta itu adalah PMR Wirabumi.
yang akan bertanggung jawab dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang ada di sekolah, tentunya dibantu dengan aktivitas organisasi OSIS. Kemudian ada olahraga di SMK Negeri 63 Jakarta cukup banyak, mencakup kegiatan basket, futsal, kemudian voli, bulu tangkis, dan seterusnya. Ya, kemudian di samping itu juga ada kesenian. Kegiatan kesenian di SMK Negeri 63 Jakarta salah satunya adalah mencakup kesenian tari daerah Betawi, kemudian gambang kromong, dan ada silat ciprik untuk pelestarian budaya Betawi. Bentuknya seperti palang pintu. Ya, harapan dari semua ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 63 Jakarta adalah salah satunya mendidik atau mengarahkan siswa agar dia berpotensi secara prestis dengan minatnya dan bakatnya selain akademis. Kemudian juga dari prestasi yang ada itu akan menimbulkan sebuah promosi yang baik untuk sekolah, tentunya demi masa depan siswa-siswi di SMK Negeri 63 Jakarta. Bersama 63 kita tingkatkan ketahanan pangan. SMK bisa, SMK 63 pasti bisa.